Setelah selesai melakukan tambah data ke database dengan menggunakan website kita, selanjutnya kita akan membuat ubah data dan hapus data. Caranya adalah, pertama, untuk halaman indeks, kita buat kolom baru. Di setelah TH alamat, kita berikan nama aksi. Oke ya, nanti tampilnya akan seperti ini. Kemudian, di baris yang kita ulangi, di bawah sini, setelah alamat, kita buat TD baru. Aksinya kita buat link. Ubah titik PHP, tanda tanya ID sama dengan PHP echo dolar data. Kemudian kita masukkan ID siswa. Nah, ini untuk ubah. Lalu kita copy untuk hapusnya. Ini kita buat hapus. Oke, hapus PHP, ID siswa. Hapus. Nah, supaya lebih bagus, kita memberikan tanda pemisah. Kita simpan, kemudian kita refresh. Nah, ini ubah dan hapus. Di mana, kalau kita klik ubah, nah URL akan berubah ke ubah PHP, tanda tanya ID sama dengan 3. Di mana ID ini adalah ID yang ada di sini ya, sebagai pembeda ya, antar siswa ya. Oke ya. Dan kalau misalnya tanda tanya seperti ini, berarti metodenya adalah get. Selanjutnya kita buat file ubah titik PHP. Kita buat file baru, klik kanan, new file, simpan, namanya ubah titik PHP. Karena form yang akan kita masukkan untuk ubah itu sama seperti tambah, kita tinggal copy saja semua kode yang ada di sini, yang ada di tambah PHP, kita copy, kemudian ini kita hapus. Maksudnya kita paste, kita hapus. Oke ya. Nah, jika sudah, selanjutnya, ini kita rubah kata-kata tambah menjadi ubah data, dan ini juga ubah data. Nah, ini kita hapus terlebih dahulu kode PHP-nya supaya kita tidak bingung ya. Nah, ini untuk formnya sama, persis. Coba kita simpan, lalu kita refresh. Nah, tampilannya akan seperti ini. Formnya sama, nama, image, jenis kelamin. Kalau klik simpan, belum ada apa-apa ya, karena kita belum melakukan aksinya. Nah, selanjutnya, kita buat kode PHP untuk melakukan ubah data. Cara pertama, karena kita berhubungan dengan database, kita buat include dulu koneksi titik PHP. Nah, apabila kode PHP yang kita tulis tiba-tiba berwarna putih seperti ini, kalian tinggal tutup saja file ubah, kemudian kalian klik lagi ubah PHP, otomatis di sini akan kembali berubah. Jadi tadi belum terbaca kalau ini adalah file PHP. Selanjutnya, setelah include koneksi, kita cek. Tapi sebelum kita cek, kita tampilkan dulu data yang ada. Jadi data yang dari siswa yang akan kita rubah. Misalnya dolar query sama dengan MySQL query dolar koneksi. Nah, kode untuk menampilkan data sama seperti yang ada di indeks, yaitu select bintang from siswa where. Nah, ini where ini adalah pembedanya. Di sini where-nya adalah ID ya. ID siswa sama dengan dolar ID. Nah, dolar ID dapat dari mana? Dolar ID kita buat dahulu. Dolar ID sama dengan dolar get ID. Nah, ini adalah ID yang dikirim ya. Karena ini kita menggunakan metode get, jadi $_get ID. Nah, setelah kita sudah dapat data siswa, selanjutnya kita simpan ke dalam variabel data sama dengan MySQL array $query. Oke, setelah datanya sudah didapatkan, selanjutnya kita menampilkan data yang sudah didapat ke dalam field-nya dengan memasukkan value. Value PHP echo dolar data. Nama. Cara menampilkan di dalam value sama seperti kita menampilkan di indeks ya. Kemudian value lagi.
kita pastekan, kita beri nama email. Terus untuk alamat, kita tinggal letakkan di antara teks area. Oke, kemudian kita simpan, kita refresh. Refresh-nya jangan menggunakan Ctrl R ya. Kita klik aja di URL-nya, kemudian kita enter. Nah, di sini akan muncul nih. Dini, email Mbak Dini, dan alamat Majalengka. Terus jenis kelamin gimana? Jenis kelamin kita tidak bisa menggunakan value seperti input biasa. Caranya adalah kita menggunakan if. Jadi, opsi yang terselect nantinya adalah jenis kelamin yang sudah diinputkan. Caranya dengan option, kita kasih spasi, kita if $data jenis kelamin sama dengan laki echo dolar maksudnya selected ya. Nah, jadi ini seperti ini nih garisannya. Nah, jadi jika data jenis kelaminnya itu sama dengan laki-laki, echo selected. Oke, kalau perempuan, berarti ini jenis kelaminnya perempuan. Oke ya, kita refresh. Nah, otomatis dia akan kepilih jenis kelamin yang sudah dibuat tadi. Terus kalau ini klik simpan, kok belum ada perubahan atau tidak ada aksi? Ya, karena kita belum bikin untuk kode simpannya. Untuk kode simpan, kita letakkan di antara ID dan query ya. Kita cek if iset $post nama. Ini sama seperti tambah pada sebelumnya. Kita copy saja kodenya untuk di dalam sini. Ini sama persis. Ini kita kopikan. Kemudian kita paste. Untuk nama, kita dapatkan post nama. Email, kita post email, jenis kelamin, alamat, dan alamat. Terus kita validasi, nama, email, jenis kelamin, dan alamat harus ada isinya. Lalu, di bagian yang berbeda lah bagian sini. Kalau insert untuk menambah, kalau untuk merubah data, ini kita hapus ya, query-nya ya. Itu menggunakan update. Nama tabelnya adalah siswa. Set. Nah, fungsi set adalah untuk mengeset apa yang akan dirubah. Nama sama dengan petik $nama, koma. Email sama dengan petik $email, koma. Alamat sama dengan petik $alamat, koma. Dan yang terakhir adalah jenis kelamin sama dengan $jenis kelamin. Belum selesai sampai sini, kita harus berikan pembeda. Jika tidak ada pembeda, otomatis semua data akan dirubah dengan data yang dimasukkan ini. Jadi kita tidak mau kan semua data kita berubah menjadi nama satu orang saja. Nah, caranya tambahkan where ID siswa, kemudian $ID ya. Oke, kita simpan. Setelah selesai kita simpan, coba kita refresh. Kita rubah nih, Dini menjadi Mbak Dini. Emailnya Mbak Dini aja, gmail.com. Jenis kelamin tetap perempuan, Majalengka, Raya misalnya. Kita simpan. Data berhasil, tambah data berhasil. Oh ya, kita belum rubah pesannya ya. Ini oke. Nah, ini udah berubah nih, Mbak Dini aja, dan Majalengka Raya. Nah, di sini kita lupa tadi mengubah kata-kata tambah, jadi ubah ya. Oke, kita coba simpan lagi datanya. Ubah data berhasil. Coba kita kembali. Nah, di sini, Mbak Dini sudah berubah nih jadi Mbak Dini aja untuk emailnya. Jadi, seperti itulah cara untuk merubah data. Jadi, hampir sama dengan insert. Kita tinggal memasukkan datanya dan ke dalam variabel, kemudian kita validasi. Setelah itu, kita masukkan datanya ke database sesuai dengan ID yang dikirim. Selanjutnya adalah kita akan menghapus data. Ini yang terakhir nih adalah menghapus data supaya melengkapi CRUD kita. Di mana CRUD singkatan dari create, read, update, dan delete. Di mana C-nya itu create-nya menambah, R-nya itu untuk melihat, U-nya untuk mengupdate, dan D-nya untuk mendelete atau menghapus. Oke, kita buat file baru lagi di belajar COD. New file, simpan namanya dihapus. .php.
Oke. Nah, kode untuk menghapus kita menggunakan delete. Pertama, jangan lupa kita input terlebih dahulu koneksi di PHP. Kemudian kita buat $id sama dengan $get_id. Lalu di sini kita buat query untuk menghapus data sama dengan mysqli query $koneksi delete from siswa where. Nah, jangan lupa diberikan where. Jika tidak ada where, otomatis akan menghapus semua data. ID siswa sama dengan $id ya. Nah, setelah selesai menghapus, kita gunakan header location index.php. Nah, jadi header location index.php fungsinya adalah untuk mengembalikan setelah dihapus, kita kembali lagi ke index. Oke, sekarang kita coba hapus. Misalnya siapa ya? Misalnya Rianto. Kita coba klik hapus. Nah, hilang kan datanya. Tapi kalau misalnya langsung klik begini dan hilang, takutnya kita salah klik. Kita tinggal rubah dikit aja, biar lebih keren di bagian indeksnya. Di ketika hapus, nah di sini kita tambahkan on click. Return, nah ini buang. Confirm. Jadi kita return confirm. Apakah Anda yakin menghapus data ini? Tanda tanya. Nah, kita misalnya David nih, kita coba hapus. Nah, kalau oke berarti kita hapus, kalau cancel dia tidak hapus. Misalnya Riando, kita coba hapus. Nah, kalau misalnya oke, dia akan hilang. Kalau dia cancel, maka dia tidak hilang. Jadi, meminimalisir kalau misalnya kita salah klik hapus. Jadi, kira-kira seperti itu bagaimana cara untuk melakukan CRUD database dengan menggunakan website kita atau menggunakan PHP. Tahap selanjutnya kita akan mencoba membuat halaman login menggunakan session dan menggunakan user yang sudah terdaftar di database di video selanjutnya.